Halo Sobat Skytech, kali ini kita akan mereview laptop dari Asus dengan slogannya Powerful dan Colorful, yaitu K413. Tapi sepowerful apakah laptop ini dan apakah benar-benar colorful? Tetap di channel skytech.id. Selamat datang di skytech.id, kembali lagi bersama saya Ucup. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja review K413 ini. Untuk bodi dari laptop ini terbuat dari bahan plastik dan untuk ketebalannya cuma 1,7 cm. Lalu untuk beratnya ini 1,4 kg saja, tidak terlalu berat kalau menurut saya. Lalu untuk desainnya mirip sekali dengan S433 atau M433. Tapi yang membedakan di sini tidak ada diamond cut untuk bagian pojok-pojok untuk bodinya. Tapi di seri K413 ini memberikan 3 varian warna, yaitu ada Hearty Gold, lalu ada Silver, dan yang terakhir ada Indie Black ini. Saya paling suka Indie Black karena untuk bagian dalam ini hitam dan bagian dalam untuk keyboardnya juga hitam semua. Terlihat lebih keren dan untuk color blockingnya terlihat lebih menyala kalau menurut saya. Untuk layarnya menggunakan 14 inch Full HD anti glare dengan refresh rate yang digunakan 60 Hz, dan untuk panelnya dia menggunakan TN panel 45% NTSC. Lalu keyboardnya menggunakan key travel 1,4 mm dan ada color blocking di bagian enter. Untuk touchpadnya berada di posisi tengah dan ada fingerprint di bagian pojok kanan atas. Untuk di bagian kanan ini terdapat 2 USB Type-A, lalu ada slot card reader dan lebih tepatnya dipakai untuk micro SD. Lalu di bagian kiri ini terdapat DC in, HDMI port, lalu ada 1 USB Type-A lagi dan 1 USB Type-C, lalu ada input output audio. Nah, kalau untuk spesifikasinya ini menggunakan Intel Core i5 10210U, RAM-nya 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Lalu untuk grafik card yang digunakan ini Nvidia GeForce MX 350 sebesar 2GB. Ini katanya sudah seperti GTX 1050, tapi benar atau tidak nanti kita tes saja seperti apa. Lalu storage yang digunakan ini menggunakan SSD 512GB PCIe Gen 3. Setelah mengetahui spesifikasinya, mari kita tes performanya powerful atau tidak seperti slogannya. Tes pertama kita lihat berapa kecepatannya menggunakan Crystal Smart. Hasil untuk read-nya sebesar 1839 MB per second dan untuk write-nya ini sebesar 984 MB per second. Lalu yang kedua kita coba tes menggunakan Cinebench R20. Hasil tes pertama mendapatkan angka 1229 dan untuk 10 kali tesnya mendapatkan angka rata-rata di 1100 sampai 1200-an. Kemudian untuk tes menggunakan 3D Mark First Strike, laptop ini mendapatkan skor 3817. Setelah menggunakan First Strike, kita coba untuk menggunakan Time Spy, lalu hasilnya adalah 1420. Tes terakhir menggunakan 3D Mark adalah Skydiver, skor yang dihasilkan adalah 12.589. Cukup mengesankan untuk hasilnya, dan sekarang saatnya kita tes untuk rendering video. Waktu yang dibutuhkan untuk merender video 1 menit dengan resolusi 1080 adalah 1 menit 22 detik saja. Seperti biasanya, sesi terakhir tes adalah tes gaming. Untuk game yang kita pakai adalah Dota 2 dan CSGO. Tapi kita akan tambahkan satu game, yaitu Tomb Raider. Pertama kita coba untuk Dota 2 dan hasilnya untuk settingan low rata-rata di 137 fps. Dan fps tertinggi yang didapatkan adalah 153 fps. Kemudian untuk settingan high ini mendapatkan angka sebesar 55 fps dan fps tertinggi yang didapatkan adalah 76 fps. Dan game selanjutnya ini kita coba menggunakan CSGO, di settingan low berhasil mendapatkan rata-rata sebesar 67 fps. Dan untuk fps tertinggi yang didapatkan ini 171 fps. Lalu untuk settingan high di CSGO ini berhasil mendapatkan rata-rata 80 fps dan untuk fps tertinggi yang didapatkan ini sebesar 168 fps. Sedangkan untuk tes menggunakan Tomb Raider ini mendapatkan rata-rata sebesar 22 fps. Sedangkan untuk fps tertinggi yang didapatkan ini 39 fps. Lalu untuk settingan high di Tomb Raider ini mendapatkan angka 15 fps untuk rata-ratanya dan untuk fps tertingginya adalah 25 fps. Nah, jadi seperti ini bagian dalam dari K413. Untuk RAM-nya sayang sekali tidak bisa di-upgrade lagi karena sudah onboard dan tidak ada slot untuk kalian tambahkan.
Kemudian untuk SSD ini masih bisa kalian tambahkan lagi karena sudah disediakan slot kosong oleh Asus. Jadi kesimpulannya laptop ini powerful atau tidak, dan ternyata powerful, dan colorful atau tidak ini memang colorful ya teman-teman. Karena ada 3 varian warna, dan yang menambah colorful itu adalah color blocking dari bagian endernya ini. Semakin terlihat berwarna. Tapi menurut kalian worth it atau tidak di harga 10 juta? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kesalahan dalam penjelasan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Lalu yang kedua, untuk kalian yang ingin bertanya lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa langsung WhatsApp kita di nomor yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, kalian bisa langsung request saja untuk apa yang akan kita next review atau mungkin apa yang akan kita next compare. Kalian bisa langsung DM di Instagram skytech.id. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan lebih banyak lagi review barang-barang seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.